Puji nama Tuhan. Shalom, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang menyertai hidup kita. Bahkan satu detik pun Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka dari itu mari kita memulai ibadah kategori al-ministry ini. Kita percaya bahwa kita ada sampai hari ini karena Tuhan menyertai hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa memelihara kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami memiliki Allah yang seperti-Mu. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau juru selamat kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, bahkan satu detik pun Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami mau Tuhan lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mengagungkan Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan tetap berada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua.
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu, ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, kami sembah, kami muliakan. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, 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 glory. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan, kami sembah. Kaulah kami yang hidup, Kau juru selamatku. Haleluya, haleluya. Bawa hati kami melekat denganmu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan, terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita sudah memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh lebih bersungguh-sungguh untuk menyimak kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan dijelaskan supaya kehidupan rohani kita makin kuat dan iman kita makin bertumbuh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh memuji, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Kami percaya setiap puji-pujian kami merupakan persembahan korban syukur di hadirat-Mu Tuhan, dan dapat Engkau terima.
sebab Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, yang layak menerima kekuatan, kemuliaan, hikmat, hormat, puji-pujian, dan korban syukur kami Tuhan. Sebentar Tuhan, sebelum firman-Mu akan ditaburkan, kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk kami boleh mengerti tentang firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus akan membuka rahasia firman Tuhan dan memberikan pewahyuan ilahi kepada kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang akan kita bahas, saya beri judul pemimpin rohani yang rendah hati. Saya akan membahasnya menjadi dua bagian. Kita akan membahas tentang pemimpin rohani, dan yang kedua kita akan membahas tentang rendah hati atau kerendahan hati. Supaya dengan demikian makin komplit kita boleh mengerti apa yang dimaksud dengan pemimpin rohani yang rendah hati. Nah, kita mulai bagian yang pertama. Kita akan bahas tentang pemimpin rohani atau kepemimpinan rohani. Hampir setiap proses perubahan yang terjadi dalam sejarah manusia selalu melibatkan seorang pemimpin yang berfungsi sebagai pencetus, pemotivasi, dan penggerak. Bahkan sekalipun si pemimpin sudah meninggal dunia, pengaruh mereka tidak serta-merta ikut terkubur, tetapi tetap hidup dari masa ke masa. Karena itu, tidaklah heran kalau topik kepemimpinan memiliki daya tarik magnetis yang begitu kuat bagi banyak orang dan dijumpai di hampir semua disiplin ilmu yang terkait dengan manusia. Kepemimpinan yang sehat dan efektif adalah kepemimpinan yang biblikal, yaitu berdasarkan perspektif Alkitab yang sudah teruji dan tidak perlu diragukan lagi. Kepemimpinan tidak identik dengan posisi. Justru kepemimpinan adalah sebuah fungsi. Gereja seharusnya menghasilkan pemimpin yang tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian. Kepemimpinan memiliki 3 elemen dasar, yaitu pemimpin, orang yang dipimpin, dan situasi kepemimpinan. Pakar kepemimpinan J. Robert Clinton mengatakan, Allah memilih bagi dirinya seorang pemimpin, dan Allah mengembangkan pemimpin tersebut sepanjang kehidupannya. J. Robert Clinton juga mengatakan bahwa seorang pemimpin Kristen atau pemimpin rohani adalah seorang yang telah dipanggil Allah sebagai pemimpin yang ditandai oleh kapasitas untuk memimpin dan tanggung jawab pemberian Allah untuk bisa mempengaruhi atau menggerakkan suatu kelompok umat Allah atau gereja untuk mencapai tujuan Allah bagi serta melalui kelompok ini. David Hawking juga mengatakan, tanpa bantuan Allah, tidak seorang pun di antara kita dapat mengharap menjadi apa yang Allah gambarkan sebagai seorang pemimpin rohani. Dapatlah dikatakan bahwa kepemimpinan Kristen adalah God-centered leadership, yaitu kepemimpinan yang berpusatkan pada Allah, di mana Allah adalah segala-galanya bagi
kepemimpinan itu. Kalau kita perhatikan ciri-ciri pemimpin Kristen atau pemimpin rohani adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin dengan komitmen yang tinggi kepada Allah, kepada organisasi atau kepada gereja, dan kepada tugas misi Allah. Yang kedua, pemimpin dengan nilai efektivitas tinggi yang ditandai oleh sifat atau sikap pemimpin dengan gaya kepemimpinan sebagai berikut. A. Ia adalah pemimpin teladan dan bertanggung jawab. B. Ia adalah pemimpin inspirator, yaitu pemimpin yang bisa memberikan inspirasi dan juga sekaligus komunikator, yaitu pembangun komunikasi. C. Ia adalah pemimpin yang bekerja dengan giat dan juga sebagai motivator atau pendorong penggerak yang ulung. D. Ia adalah pemimpin yang berwibawa dan juga autokrator, yaitu pemegang kekuasaan yang bijak. E. Ia adalah pemimpin penyusun strategi dan pemimpin yang terfokus, yang selalu tepat arah dan pencapaiannya. F. Ia adalah pemimpin yang peduli dan pemimpin yang terpadu, yang memiliki kepedulian tinggi atas kesejahteraan semua pihak dalam kepemimpinannya. Setiap pemimpin Kristen atau pemimpin rohani diharapkan mampu menunjukkan leader behavior, yaitu sikap perilaku pemimpin, lalu leadership style, gaya kepemimpinan, dan leadership performance, yaitu tampilan kepemimpinan yang baik yang diaktualisasikan secara optimal. Menarik sekali kalau kita baca dalam Markus 10 ayat 43 sampai 45. Di situ dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah suatu tipe pemimpin rohani yang dikehendaki Allah. Pemimpin rohani yang meneladani apa yang Yesus katakan. Pemimpin rohani yang memiliki sifat kehambaan. Pemimpin rohani yang mau melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai pemimpin rohani, mari kita sungguh-sungguh menjadi pemimpin yang meneladani Yesus. Kita sudah membahas bagian yang pertama, yaitu tentang pemimpin rohani atau kepemimpinan rohani. Nah, kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu kerendahan hati. Dunia seringkali menganggap rendah hati identik dengan kelemahan dan kerugian, karena dunia menuntut kuasa bagi seorang pemimpin. Sedangkan konsep kepemimpinan Yesus berbeda, yaitu humility atau kerendahan hati dan servanthood atau kehambaan. Itu konsep kepemimpinan Yesus. Kerendahan hati adalah mengerti posisi diri kita dengan tepat di hadapan Tuhan. Seseorang yang rendah hati bukanlah seorang yang mengatakan bahwa ia tidak memiliki kemampuan apapun dan tidak mampu melakukan segala sesuatu. Karena itu berarti menghina Tuhan, pencipta daripada kita. Tetapi seorang yang rendah hati adalah seorang yang mengatakan bahwa semua kemampuannya berasal dari Tuhan
dan bahwa ia mampu melakukan sesuatu karena Tuhan yang memampukannya. Tanpa Tuhan, ia sama sekali bukan siapa-siapa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam Yohanes 15 ayat 5 bagian C dikatakan, sebab di luar aku, ini kata Yesus ya, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Aku ini huruf besar melambangkan tentang pribadi Yesus. Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa sesuai dengan Yohanes 15 ayat 5c. John Ruskin mengatakan, saya percaya bahwa ujian pertama untuk membuktikan kebesaran seseorang adalah kerendahan hatinya. Kunci kerendahan hati adalah menjauhkan mata kita dari memandang diri sendiri dan mengarahkannya kepada pribadi Allah yang darinya dan melaluinya segala sesuatu itu berasal. Di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 berbunyi, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Demikian juga dalam Kolose 1 ayat 16 sampai 17, karena di dalam Dialah, maksudnya di dalam Yesus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Yesus sendiri memberi teladan melalui kehidupannya tentang kerendahan hatinya yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, bahkan rela mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Ini bisa dibaca dalam Filipi pasal yang kedua ayat 6 sampai 8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus mengerti identitas, martabat, dan arti dirinya yang sesungguhnya. Yesus tahu siapa dirinya, mengapa ia datang, untuk apa ia datang, dan kemana ia akan pergi. Ingatlah akibat kerendahan hati yang ditunjukkan Yesus, maka Allah Bapa sangat meninggikan Dia, meninggikan Yesus maksudnya, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, seperti yang tercantum dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ingatlah bahwa Yesus adalah sebagai contoh yang paling sempurna dari pemimpin rohani yang rendah hati. Richard Foster menulis, lebih dari satu jalan manapun karunia kerendahan hati bekerja dalam hidup kita melalui disiplin melayani. Jadi Richard Foster mengatakan karunia kerendahan hati itu bekerja dari disiplin melayani. Dengan demikian, ujian sesungguhnya bagi kerendahan hati muncul ketika kita diperlakukan sebagai seorang hamba.
Seorang hamba seringkali tidak boleh bertanya, dipandang rendah, dan tidak diperhatikan. Ia harus melepaskan haknya untuk hanya melulu melayani tuannya. Ia harus siap untuk setiap waktu melayani dan menerima berapapun lama waktu dia harus melayani tuannya. Kerendahan hati sesungguhnya berasal dari kekuatan disiplin dan kekuatan yang tidak berpusat pada diri sendiri. Kerelaan kita untuk melayanilah yang bisa mencegah kita memanipulasi orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Identitas baru kita dalam Kristus yang memampukan kita untuk melayani tanpa menuntut untuk dihargai atau diberi ganjaran atau dipuji-puji. Perhatikan Amsal 25 ayat 27. Tidaklah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Jangan mencari pujian dari manusia, tetapi biarlah itu berasal dari Allah sendiri. Identitas baru kita di dalam Kristus yang memampukan kita untuk melayani tanpa menuntut untuk dihargai atau diberi ganjaran. Kalau kita sudah diubahkan oleh Kristus, maka saya percaya, maka saudara akan bisa menjadi pemimpin rohani yang rendah hati. Para pemimpin yang rendah hati tidak pernah menyombongkan diri, bahkan cenderung menunaikan tugas secara diam-diam tanpa berupaya mencari perhatian dan pujian publik. Apabila ada keberhasilan, mereka selalu berusaha untuk tidak menonjolkan diri. Tetapi orang lain yang ada di dalam tim itulah yang direkrut atau dianggap berperan aktif sebagai penyebab keberhasilan. Jadi semua tim itu akan diangkat sebagai penghasil keberhasilan, tetapi ketika ada kegagalan, maka seorang pemimpin rohani yang rendah hati akan bertanggung jawab secara penuh, bahkan tidak mencari kambing hitam. Dia akan secara pribadi bahkan bisa menanggung semua kesalahan daripada anak buahnya, karena itu dianggap bahwa dia tidak becus di dalam memimpin. Seorang pemimpin rohani yang rendah hati bukan untuk menggemukkan diri sendiri, bukan untuk memperjuangkan kepentingan diri sendiri. Seorang pemimpin yang rohani yang rendah hati memperjuangkan kepentingan bersama, kepentingan umum. Meskipun rendah hati, pemimpin rohani ini juga dikenal sangat konsisten, sangat tangguh dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan. Mereka akan membangun prinsip yang idealis dan mentaatinya dengan militan, bukan asal-asalan. Pendek kata, pemimpin rohani yang rendah hati bekerja diam-diam, tidak menonjolkan diri tetapi pemberani, dan menunjukkan sikap sebagai seorang hamba atau pelayan tetapi militan. Itulah sebabnya mari kita semua menjadi pemimpin rohani yang rendah hati. Karena itulah yang diinginkan oleh Yesus supaya kita bisa menjadi pemimpin yang demikian. Kalau saudara ingin terkemuka, maka dikatakan di sini saudara harus menjadi hamba dari semuanya. Tetapi kalau saudara ingin menjadi besar, saudara harus menjadi pelayan. Itu gambaran dari seorang pemimpin yang rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, bagaimana sebenarnya seorang pemimpin rohani yang rendah hati itu, dan kami tahu Yesus Kristus adalah contoh yang sempurna dari seorang pemimpin
rohani yang rendah hati. Biar kami boleh meneladani Yesus yang mengutamakan kerendahan hati dan kehambaan di dalam kepemimpinannya Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.